Zaman berapa? Yang tahun 1900 berapa tuh? 20-an itu katanya ada penulis yang menulis yang dia mau masuk Islam supaya bisa masuk ke tempat ini. Ya. Ya. Ya benar. Itu orang-orang lokal yang ada di sini. Yang hidup di sini, suku-suku Nabatini yang asli. Ya. Waktu Islam masuk, ini semuanya mulai masuk Islam. Ya. Tapi mereka waktu itu pindah dari tenda ke mana? Gua yang Anda sudah melihat tadi, seperti itu. Itu bagus untuk kehidupan. Dan mereka belum suka siapapun melihat gaya kehidupan suku-suku Nabatin gimana waktu itu. Karena ini waktu itu mereka menutup kota Patra dan tidak bolehkan siapapun masuk ke kota Patra kecuali orang yang mau beribadah atau berkorban dekat kuburan Nabi Harun. Kalau begitu, silakan. Berarti ini semua ditutup ini? Iya. Tidak ada yang bisa masuk, semuanya ditutup. Dari awalnya, dari visitor center atau mungkin sebelumnya. Ya. Ini salah satu filter yang saya tersebut tadi. Ini filter sedimentasi. Ada banyak seperti ini. Ini saluran air ini mereka ambil air dari mana nih ya? Mesti cari tahu dulu ya. Ya, layak dijadikan 7 keajaiban dunia memang ya. Ini kita sedang menuju ke titik awal kota Petra ini ya. Ini hanya jalan menuju sana. Tapi jalan menuju sana saya sudah ajaib seperti ini. Wow. Lihat gunung-gunung batu setinggi ini. Memang betul ya seperti yang dibilang tadi, kalau memang bukan gempa bumi sukar untuk terjadi begini ya. Jadi mungkin saja entah berapa ribu tahun atau juta tahun yang lampau mungkin terjadi sebuah gempa bumi besar, mungkin adalah sebuah gunung ya, lalu banyak reruntuhan, lalu akhirnya menyisakan gunung-gunung batu seperti ini ya. Saluran-saluran air seperti ini mereka ngambil air dari mana? Air hujan, mereka air hujan atau kalau kurangkan dari mata air Nabi Musa yang tadi. Oh, jauh juga ya? Iya, tapi semuanya jalan dalam saluran air itu atau pipa keramik sampai setiap tempat yang tapi itu berarti bahwa curah hujan cukup banyak. Tapi airnya kebanyakan air minum mereka dari air hujan. Mereka tergantung hujan. Dan juga mereka punya tangkir air yang sangat besar, mungkin cukup selama 2 tahun, 3 tahun, tidak ada masalah. Selalu full dari air hujan. Ditampung di apa? Yes. Di batu? Di batu, dalam batu. Sudah ada di luar kota Petra. Dan ya. juga di tempat di luar kota Petra namanya Petra Kecil. Ada di situ. Ya. Jadi kalau mereka, jadi misalnya kalau 2 tahun tidak ada air, tidak ada hujan, tidak ada hujan, tidak ada masalah. Karena mereka sudah simpan banyak air dalam tangki air itu. Inti pahat di dalam gunung pasir itu. Lalu makan minum mereka apa? Mereka makan minumnya apa? Makan mereka apa? Ya. Apapun. Kan hasil susah untuk bertani di sini kan? Ini tempat kerja. Kota Petra ini tempat kerja. Mereka hidup di luar, di sekitarnya kota Petra, di luar kota Petra. Mereka praktik gaya kehidupan mereka sepanjang hari dalam kota ini. Tapi pada waktu matahari terbenam harus semuanya keluar dan balik ke rumah pulang. Ini kerja. Dan mereka hidup waktu itu dalam tenda-tenda atau rumah sederhana sekali. Dan dekatnya setiap orang ada kebun atau diam
menanam waktu itu gandum atau pohon-pohon, tidak ada masalah. Itu sekitarnya Kota Patra. Tapi ini tempat kerja dan tempat yang mereka waktu itu menguburkan orang-orang yang meninggal. Karena menurut mereka ini kota suci. Oh, gitu. Karena ini pada waktu matahari terbenam semuanya harus Keluar. Apa pekerjaan mereka di sini? shopping, belanja, pedagang-pedagang semuanya di sini. Karena ini mereka menjadi sangat kaya, banyak uang. Berarti ini sangat ramai daerah ini. Berarti Ya, kira-kira 20.000 orang yang praktik ikut mereka dalam Kota Patra ini. 20.000, banyak. Tapi kenapa bisa musnah semua habis? Karena waktu zaman Romawi mereka mulai berangkat. Karena orang-orang Romawi melakukan apa? Ketika mereka tahu rahasia, orang-orang Nabatean yaitu jalur-jalur dalam gurun-gurun itu, mereka ganti tempat itu atau jalan itu ke tempat lain, ke daerah lain. Karena ini tidak ada kafilah lagi mau ke Kota Petra. Iya. Jadi tidak ada kerja lagi. Ah, Dan mereka bisa hidup bagaimana? Mereka mulai beremigrasi dari tempat ini ke tempat-tempat lain. Ada yang pergi ke Palestina, balik ke Irak, atau Saudi Arabia, atau Syria, atau Palestina, semuanya. Tapi ada sedikit yang tinggal di sini. Ya. Ini lagi kita sekarang ada di tengah lorong. Jadi dari pintu yang tadi, yang ada lingkungan di situ sampai sini 600 meter. Kita ke orang-orang Nabatean selesai ukirannya saluran air itu dan pipa keramik yang saya lihatkan Anda tadi. ya. Mereka membangun stasiun suci kepada dewa mereka yang ini yang bernama Dhushara. Yang kecil itu sistemnya namanya Al-Uzza. Dan lagi mereka menggunakan agama untuk mendapatkan uang. Dan di atas kalau Anda mau merayakan atau berdoa kepada Al-Uzza atau Dhushara itu, dan tidak ada dupa atau tidak ada korban, bisa beli dari sana. Dan Anda akan bayar apapun untuk senangkan Dewa. dia. Iya. Jadi kalau harganya banyak, tidak ada masalah. Yang penting Dhushara senang. Karena dia yang akan kasih saya Berkah. berkah. Ya. Ini kepercayaan mereka. Ya. Nah, kepercayaan semacam ini masih ada atau musnah? Tidak ada lagi ya? Ada yang Setelah dewa-dewa. Islam masuk ya? Sekarang saya kira tidak ada yang percaya dewa-dewa kecuali orang-orang Buddha kan. Ya. Menurut mereka ini Tuhan saya. Dan mereka buat siapa? Buddha. Ya Buddha kasih saya berkah. Ya Buddha bantukanlah saya. Ya Buddha apapun. Benarkah? Aduh. India? Wow, itu Oke. Batu ini kalian seperti apa dari ini ikan seperti apa? Iya benar. Tapi mata belum. oh ya ikan ya. Maju 15 meter saja. Jangan. Maju. Oke, cukup. Tanya seperti apa? Oh. Apa nih ya? Separta. Seperti apa? Gajah. Oh ya, gajah. Ya, Kalau dari samping seperti ikan. ikan. Jadi coba foto dari sini dan foto dari sana. Ya. Oke. Dari samping kayak ikan, dari depan kayak gajah.
Ya, ini ada orang Manado sampai di Petra nih. Ya. Ya, cukup ibu. Gajah. Iya benar. Mantap. Dapat hadiah. Siapa yang tahu movie America Scream yang ada wajah Scream horror movie. Oh iya iya. Scream. Ya yang logonya itu. Oh iya itu persis Scream. Dapat dari sini ya logonya. Oke. الو سولف بسرعه انا بالسير فيك اشاره الو حبيبي Cekin aja حبيبي هلا yang عمر nama هلا يا اخوي dia هلا nama Yudi. لا اسوي شدت ترى ما مش فيني بتخلص بس والله انت عارف شو اعمل حبيبي خلص توكل على الله توكل على الله بس اطلع من السيك برن لك ان شاء الله يا حبيبي الو خلص يعني متوقع مش قبل الساعه 8. Ya, saudara, ini memang sengaja saya memvideokan semua ini di lorong-lorong Petra biar jadi apa ya, pengetahuan juga bagi saudara sekalian lah, ya. Dia dalam kerja. Sepertinya dari sana tadi dilihat ada satu yang di atas namanya Jabal Harun yang di Alkitab disebut sebagai Gunung Hor. Warna ini karena apa? Apa yang Wow, ini membuat warna-warna dalam gunung pasir seperti ini? Cuaca ya? Bukan. Oke, cuaca, oke. Lagi apa ini? oksidasi mineral ini artinya ada banyak mineral. Yang merah besi, yang kuning itu sulfur, yang hijau perunggu, yang purple perunggu ya, yang purple magnesium. Jadi oksidasi mineral membuat ini yang merah ini Golden. apa namanya? Emas, golden ada. Mustahil. Golden tiap. Iya. Kalau Mas berarti sudah habis. Oksidasi mineral. Bisa buat obat. Apa buat dicampur Buat apa? jadi? Manfaatnya. Ini buat lipstick, buat itu yang menggunakan ya cewek-cewek yang pakai sebelumnya Akang si Sayid itu udah ambil belum ya? Ketemu nggak barangnya? Yang tadi tongkatnya. tongkat. Tadi udah kasih tahu dia. sticker visa presentasi. Bisa tolong tanya Sayidnya nggak? Sekarang tidak, karena tidak ada sinyal di sini. Susah sekali di sini. Sebelum bisa bicara sama hotel. Ini malam tidak diberi lampu-lampu ya? Tapi ada program namanya Petra by Night. Ya. Ada kandil-kandil kanan kiri dari awal lorong sampai tempat harta karun. Kira-kira 200 lampu dan ada shoringan lampu. Ya, Wow, itu keren ya. musik ya itu bagus. Saya kira 2 kali 3 kali per minggu. Ya ibu. Semuanya ya. Tempat Apalagi ya. Yang disebut sebagai harta karun itu apa? Kenapa disebut harta karun? itu nama saja, tapi itu kuburan. Oh, Itu kuburan Raja Aritaska Empire. Oke, foto pano di sini luar biasa. Luar biasa foto panorama. Coba lakukan ini. Coba. Tidak. Kalau kanan kiri seharusnya apa seperti ini. Oke. Kalau belok ke atas seperti ini. Ya. Oke. Press, move, press.
Kalau selesai, press lagi. Oke, press. Satu tekan saja, oke? Oke. Atas. Kalau selesai, tekan lagi. Oke, ini. Ya. Oh, bagus banget. Wow. Maestro jadi ininya. Ya. Jadi modelnya. iPhone. Yang fotonya apa? Lorong-lorong batu seperti ini. Juga kalau pakai acara panjat tebing juga bagus ini. Ya, kita telusuri lagi ya sampai tempat yang bernama Harta Karun itu ya. Ini kayaknya ini saluran-saluran air mereka. Suku Nabatean yang pernah tinggal di sini. Aduh, cuacanya mulai dingin, saudara. Entah berapa derajat ini. Aduh. Kita maju lagi, lihat apa yang ada di lorong-lorong ini ya. Ini bisa manusia hidup di lorong-lorong batu seperti ini. Tapi ini sebuah kota besar pada zaman dulu ya. Ini juga kalau ada apa lubang-lubang di dinding batu ini kayaknya dewa-dewa nih. Ya. Kalau lihat itu ada kayaknya ada keterangannya tuh ya. Apa itu tidak terbaca ya? Ya. Ini kayaknya ada dewa-dewa yang diukir di sini dan disembah nih. Buset, ini kalau jatuh dari atas saja langsung jadi almarhum. Oh. Ya, kita lanjut lagi. Lihat apa yang ada di bagian dalam. Mungkin makanya Mas baru bilang, hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Ini masuk tempat ini merasa diri kecil, nggak ada arti apa-apa di sini nih. Oh, ini kayaknya ada dewa tertentu nih yang kalau saudara lihat dulu ya, ini kakinya nih, dewa atau apa nih?